Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan berbagi mengenai vector network analyzer, yaitu bagaimana cara membaca Smith chart pada nano-VNA. Ini adalah gambaran dari grafik Smith chart, yang mana ini kita bisa membaca, saya bisa membaginya beberapa bagian, kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ini adalah garis horizontal, yang mana di dalam garis horizontal ini ada skala untuk membaca nilai real, dan kemudian ada garis tengah, garis lingkaran tengah, dan juga ada garis lingkaran yang luar. Ini merupakan daerah real untuk membaca nilai real. Dan di garis di luar, di lingkaran luar ini ada skala untuk imajiner, untuk membaca skala imajiner, yang mana nilainya 0 di titik kiri dan akan besar di titik kanan. Dan kemudian ada garis melengkung, ini namanya adalah garis untuk membaca skala imajiner. Kemudian di titik sini, di titik tengah ini antara garis horizontal dan garis lingkaran ini ada namanya titik tengah, mempunyai nilai Z sama dengan 1. Ini namanya adalah impedance match. Kemudian di titik kiri nilainya Z nya adalah 0, ini namanya adalah daerah short circuit. Kemudian di titik sebelah kanan ini Z nya adalah tak terhingga, ini namanya daerah open circuit. Dan dari titik tengah ini, jika kita tarik garis lurus ke sini, ini nilainya semakin kecil dan akan 0 di titik kiri. Dan begitu juga sebaliknya, akan semakin besar ke kanan dan tak terhingga di titik sebelah kanan. Kemudian ini daerah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu daerah atas dan daerah bawah, di mana daerah atas garis horizontal ini namanya adalah induktif reactance, yang mana nilainya adalah ini positif, dan ini bisa dikatakan dengan nama daerah induktansi. Kemudian daerah bawah adalah daerah kapasitif induktan, yang nilainya kapasitif reaktan, yang nilainya minus, dan ini biasa dinamakan dengan daerah kapasitansi. Daerah ini untuk membacanya adalah nilai di titik ini nilainya kecil, ini nilai titik 0, kemudian semakin ke atas akan semakin besar dan akan semakin besar jika berada di sebelah kanan. Dan begitu juga sebaliknya untuk kapasitifnya, semakin kecil ke titik pinggir sini, ke titik pinggir kiri, dan semakin besar ke titik sebelah kanan. Nah, kemudian sebagai contoh untuk supaya memudahkan, ini contohnya ada di titik sebelah kiri, maka dia nilainya adalah 0, realnya adalah 0, dan J-nya, imajinernya adalah 0. Kemudian contoh berikutnya, ini nilai realnya adalah di titik 0,3 dan imajinernya berada di titik 0. Kemudian contoh berikutnya adalah ini di titik tengah, pas di titik tengah, di lingkaran tengah, maka nilai realnya adalah 1 dan imajinernya adalah, kita tarik garis ini adalah 0. Kemudian contoh berikutnya ini masih di titik lingkaran tengah, nilai J-nya nilai realnya 1 dan J-nya adalah nilainya imajinernya adalah, kita tarik garis ke sini yang melengkung, nilainya adalah 0,6, maka J-nya adalah minus 0,6. Dan kemudian contoh berikutnya ini di titik lingkaran, titiknya di titik luar lingkaran, maka nilai realnya adalah 0 karena berada di posisinya di sini, dan nilai imajinernya adalah 0,7 plus 0,7. Dan kemudian contoh berikutnya ini di titik lingkaran, di garis lingkaran yang sebelah sini, maka nilai realnya adalah 2, titiknya adalah 2. Ini 1, ini 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, 1,8, dan ini 2. Maka realnya adalah 2 dan imajinernya adalah minus 1,2. Dan contoh berikutnya ini yang terakhir, ini nilai realnya adalah 3 di sini, di lingkaran yang sini. Kemudian nilai imajinernya atau J-nya adalah 1. Kalau kita tarik garis ini nilainya adalah 1. Nah, berikutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan nano-VNA atau nano vector network analyzer, menggunakan beberapa modul eksperimen, yaitu sebuah kapasitor 1 nanofarad
dan variabel resistor 1 kilo ohm dan juga induktor 100 mikrohenry. Induktor kita masukkan ke channel 0 yang merupakan mode S11 dari VNA. Namun sebelumnya VNA ini harus dikalibrasi dahulu. Ini VNA sudah saya kalibrasi menggunakan frekuensi 50 kHz hingga 300 MHz, sehingga akan muncul grafik seperti di layar ini. Jadi ada kalanya dia induktor itu di sisi atas dan ada kalanya di sisi bawah. Kita bisa menggeser, kita bisa mencari nilai frekuensi dan nilai impedansi atau nilai induktansi atau kapasitansi dengan cara menggeser lever switch yang ada di atas, sehingga kursornya akan bergerak. Kursor yang di layar akan bergerak mengikuti grafik yang ada di layar ini, dan kita bisa mencari nilai yang tepat untuk induktor 100 mikrohenry itu berapa frekuensinya. Kita juga bisa mengatur setting frekuensi dari misalnya 50 kHz hingga 1 MHz, yaitu dengan cara menekan menu, kemudian memilih stimulus dan memilih setting frekuensi bagian atas. Kita masukkan sebesar 1 MHz. Sekarang kita tes variabel resistor. Untuk posisi variabel resistor di hambatan 0 ohm atau sekitar 70 mili ohm, ini dia bertindak sebagai induktansi. Kalau kita scan dari frekuensi 50 Hz hingga 300 MHz, dia grafiknya di atas karena pengaruh dari kabel. Ada kabel sekitar beberapa senti, jadi dia terpengaruh oleh induktansi. Dan ini kita bisa memindah menggeser-gesernya dengan menggunakan tombol lever switch untuk mengetahui nilai frekuensi dan nilai hambatan yang tertera. Jika kita ubah nilai hambatannya dari 0 ohm ke 1 kilo ohm, kita naikkan hambatannya, maka dia akan berubah menjadi grafiknya akan ke bawah, yaitu ke posisi kapasitansi karena pengaruh hambatan yang besar. Kemudian ini untuk posisi variabel resistor yang paling tinggi, yaitu sekitar 1 kilo ohm. Kita juga bisa menggeser-gesernya untuk melihat nilai posisi frekuensi dan nilai hambatan yang tertera di layar. Selanjutnya tes menggunakan kapasitor sebesar 1 nanofarad. Bentuk grafik untuk kapasitor seperti ini, ada lingkaran. Jadi kalau kita scan dari frekuensi 50 kHz hingga 300 MHz, akan ada nilai induktansi dan kapasitansi. Kemudian untuk mengetahui posisi frekuensi dan nilai kapasitansi atau nilai induktansi atau nilai impedansi, kita bisa menggeser-geser tombol lever switch yang ada di atas dengan cara menggesernya ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini, sehingga kursornya akan bergerak mengikuti jalur grafik. Kemudian kita coba untuk mengubah setting frekuensi jadi 1 MHz, karena ini untuk kapasitornya 1 nano, jadi frekuensinya cukup rendah. Maka kita bisa mencarinya dengan menggeser-geser lever switch, tombol lever switch. Kemudian kita coba untuk frekuensi 2 MHz maksimalnya. Karena ini sifatnya kapasitif, maka dia grafiknya adalah di bawah. Dan kita coba untuk setting frekuensi sebesar 3 MHz. Maka kita dapatkan frekuensi yang tepat untuk 1 nanofarad adalah sekitar 2,5 MHz hingga 2,8 atau sekitar 3 MHz.